على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat dan dengan niat untuk belajar dari Allah melalui kitab sucinya Al-Quran. Pertemuan kita pada malam hari ini meneruskan surat Yusuf ayat 66 sampai 70. Bersama kita Ustadz Syafi'i ada atau tidak ya? Mampu aja dalam tadah tu. Ada Ustaz. Ya, alhamdulillah beliau datang. Jadi jemaah sekalian, karena Ustadz kita dari Singapura itu Ustadz Syafi'i Sholeh bersama dengan kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran surat Yusuf ayat 66 sampai 70. Kita menyimak bersama-sama lalu membacanya seperti bacaan beliau. Mudah-mudahan dengan ini kita dihitung oleh Allah SWT sebagai pecinta Al-Quran yang selalu ingin memperbaiki bacaan Al-Quran kita dan ingin memahami isinya. Kepada Ustazana Ustadz Syafi'i Sholeh, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustaz. Syukran Ustaz, syukran, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم حتى تؤتون موثقا من الله لا فلما قال الله على ما نقول وكيل. فلما وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله
وادخلوا وادخلوا من من أبواب أبواب متفرقة وهنيئا من الله من شيء شيء وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله وما أغني أغني من الله الله من شيء إن الحكم الحكم إلا إلا لله إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. Naskahnya tidak ada, Ustaz. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم ولما دخلوا من حيث أمرهم أمرهم ما كان يغني عنهم من الله ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة ما كان يغني عنهم من الله من من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها إلا حاجة في نفس يعقوب وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإنه لذو لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون قال إني أنا أخوك فلا
بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ثم أذن أذن أيتها العير إنكم لسارقون صدق الله العلي العظيم صدق اللهم صل وسلم أزيد وبارك وبارك على على رسول الله وآله على رسول الله وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Mewakili jemaah semuanya, kita mengaturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Safei Soleh dari Singapura. Semoga Allah SWT menjadikan bacaan-bacaan beliau menjadi berkah dan sekaligus wasilah bagi beliau agar Allah mengangkat derajatnya di sisinya. Amin, amin. Begitu juga jemaah sekalian yang telah membaca ayat suci Al-Quran, semoga ayat-ayat itu menyinari hati kita, pikiran kita, dan jiwa raga kita. Sebelum kita lanjut, kita sampaikan bahwa nanti di akhir pertemuan kita doa untuk adik dari saudara kita, jemaah tetap kita, Ibu Titi, yang biasa kita sebut Uti, itu adiknya tadi meninggal dunia dan telah dikuburkan. Maka untuk itu nanti kita di akhir pertemuan kita akan doakan beliau. Semoga Allah SWT menerima almarhum di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya, angkat derajatnya dan dimuliakan tempatnya di sana. Nama adik beliau adalah almarhum Bapak Ibnu Syukur Raharjo bin Sumpono Irawan. Juga nanti di akhir pertemuan juga kita doakan cucu-cucu daripada Ibu Andri yang akan ujian atau yang apa ini lupa tadi ya. Kita doakan bersama nanti semoga hajatnya terpenuhi. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama. Mari kita meneruskan maksudnya pembacaan ayat-ayat suci kita dan tadabbur kita, yaitu surat Yusuf. Surat Yusuf ini adalah surat yang ke-12. Yusuf yang dimaksud adalah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah, jumlah ayatnya 123 ayat. Tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-70, 66 sampai 70. Mari kita review dari ayat yang ke-65 yang terakhir kita baca pada hari Rabu yang lalu. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walamma fatahu mata'ahum. Tatkala mereka setelah sampai di tempat mereka, jadi kan kejadiannya itu di Mesir. Kemudian mereka berjalan kembali ke kampung halaman mereka. Kampung halaman mereka itu adalah di Baitul Maqdis sekarang, yaitu sekitar Palestina.
Sampai di sana mereka membuka bekal ataukah bawaan mereka, rangsum mereka. Walamma fatahu, tatkala mereka membuka mata'ahum, barang-barang mereka, wajadu bida'atahum, ternyata mereka menemukan barang-barang yang sedianya ditukar ya, atau dibarter dengan makanan, dengan gandum, ternyata dikembalikan. Kan berarti bahwa gandum yang sekarang mereka bawa dari Mesir statusnya percuma ataukah gratis, free ya. Jadi mereka menemukan barang-barang mereka ruddat ilaihim, dikembalikan kepada mereka. Qalu, maka berkatalah mereka kepada ayahnya, ya abana, wahai ayah kami, mana babi, apalagi yang kita pikirkan, apalagi yang menghalangi kita untuk tidak percaya kepada kebaikan Raja Mesir itu. Kenapa? Karena hadhihi bid'atuna ruddat ilaina. Buktinya ini adalah barang-barang kita, barang-barang yang sedianya kita tukar, kita barter, ternyata dikembalikan kepada kita. Wa namiru ahlana, dan dengan begitu kita bisa memberi makan kepada keluarga kita dengan berkecukupan, karena nanti kita datang ke sana membawa barang yang akan dibarterin lagi, berarti menjadi 2 kali lipat. Karena yang gelombang sekarang nanti kita pergi lagi akan membawa yang baru sambil membawa yang lama. Wa nafadu akhana, dan dengan begitu dan kami berjanji untuk menjaga saudara kami. Akhana itu saudara kami itu Bunyamin. Kami akan menjaga, memelihara saudara kami. Wa nazdadu kaila ba'ir, dan kita bisa mendapatkan tambahan rangsum sebanyak 1 ekor unta ya. Kaila ba'ir, setunggangan unta itu ba'ir. Jadi kita dapatkan tambahan. Jadi karena 2 kan nanti yang kita bawa ini adalah barteran baru dan barteran lama yang dikembalikan, jadi menjadi tambah banyak. Dzalika kailun yasir, dan bagi raja itu gampang. Artinya Raja Mesir memberikan kepada kita gandum sebanyak 1 atau sebesar 1 ekor onta lagi, itu tidak ada masalah bagi raja, itu tidak ada artinya, itu gampang bagi mereka. Nah, jadi dengan cara seperti ini mereka punya alasan untuk membujuk ayahnya supaya ayahnya mengizinkan kembali, yaitu mengizinkan Bunyamin untuk pergi. Dari sisi ayahnya ini kan sudah terjadi sebelumnya, mereka meminta Yusuf dan ternyata hilang. Bahkan kalau laporan mereka dibunuh. Ya. Nah, sekarang mari kita masuk ke ayat 66. Kita lihat bahwa walaupun ini orang tua dengan anak, tapi tetap harus bikin janji. Ini lagi-lagi edukasi. Tidak bisa kita berbuat baik begitu saja kepada orang, harus ada janji. Ya, persoalan nanti janji ini boleh atau tidak, lain soal, tapi harus berjanji. Karena dengan berjanji, kalau dia tidak memenuhi, dia berdosa. Dan dengan berjanji, dia akan berusaha sedapat mungkin memenuhi janjinya. Nah, maka inilah, ingat, ini adalah seorang ayah kepada anaknya. Jadi seorang ayah kepada anaknya artinya punya hubungan yang sangat dekat. Tapi karena dia nabi, maka yang dijalankan bukan orang tua kepada anak, tetapi ajaran kenabiannya. Bukan ajaran orang tua kepada anaknya, tetapi kenabiannya. Bahwa aktivitas manusia itu harus bersifat motivatif dan responsif, bertanggung jawab. Ya, harus bersifat merespon, bertanggung jawab. Ya, mempertanggungjawabkan. Ayat 66 ayat baru. Qala, maka Nabi Yakub berkata, ayahnya maksudnya di sini. Di qala di sini adalah Nabi Yakub. Apa kata Nabi Yakub? Lan ursilahu ma'akum. Ya, saya tidak akan melepaskan, mengutus ya. Kata-kata ursila di sini mengutus, melepaskan ya. Saya tidak akan melepaskan Bunyamin atau adik Yusuf itu ma'akum, pergi bersama kalian. Pergi bersama kalian, karena kan sudah terbukti sebelumnya sudah melanggar kata-katanya sendiri. Hatta tu'tuni mausiqa minallah, sampai kamu membuat janji yang teguh, misak. Ingat kata-kata misakan galida,
Ya, membuat perjanjian yang teguh dengan Allah, bukan dengan saya tapi dengan Allah, min Allah. Ya. Jadi suruh bikin perjanjian. Ya. Jadi ini kan menunjukkan bahwa ajaran kami memang benar-benar tertata dengan baik. Ya. Jadi hatta tuni mausiqam min Allah, sampai kalian membuat perjanjian di hadapan saya dengan Allah. Ya. Jadi ini adalah mausiqah. Mausiqah itu adalah perjanjian, misak. Apa isi perjanjian itu? Latatunani bihi. Kamu pasti, ini kata-kata latatuna, kamu pasti ini. Ya. Jadi isi perjanjiannya atau isi surat perjanjian yang ditandatangani. Kalau bahasa sekarang kan surat perjanjian yang diteken, yang ditandatangani. Ya. Jadi apa isinya? Sederhana, latatunani bihi. Kamu pasti akan mengembalikan Benyamin kepadaku. Ya. Jadi kalau istilahnya sekarang bikin surat pernyataan yang isinya adalah kami yang bertanda tangan di bawah ini berjanji dengan sungguh-sungguh ya, bahwa adik kami Benyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim akan pergi bersama kami dan kami akan menjaganya dan akan membawanya kembali pulang dalam keadaan selamat. Seperti itu kurang lebih lah. Ditandatangani oleh 10 orang bersaudara. Kakak nomor 1 sampai kakak nomor 10 bertanda tangan semuanya. Taken ya. Isinya adalah latatunani bihi. Ya. Pasti karena ini dari Nabi Yakub, kamu pasti, kamu harus. Ya, kalau berjanji adalah kami, ya, kami akan mengembalikan. Illa kecuali an yuhata bikum. Kecuali kalau kondisinya force major ataukah terpaksa. Yaitu kalian terkepung, artinya kalian memang dikepung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Diperangilah. Ya. Illa kecuali an yuhata bikum. Kan ini kan menunjukkan bahwa seketat-ketatnya perjanjian tetap saja ada exit strateginya. Ada exit strategi, harus ada strategi keluarnya. Kalau misalnya bermasalah ya tetap ada. Jadi ada eksepsinya. Ya, ada eksepsinya. Kalau pesawat, kapal terbang ada pintu daruratnya, seperti itulah. Tidak boleh orang lewat pintu darurat keluar, tapi kalau terpaksa boleh, nah begitu. Begitunya juga. Ya, dapat kita lihat. Jadi inilah yang dipakai sekarang. Jadi selalu ada exit strateginya, emergency exitnya. Selalu ada emergency exitnya, tempat keluar kalau bermasalah ya. Yaitu kecuali kalau kalian terkepung, ya. Kalau kalian tiba-tiba dikepung oleh musuh dan kalian cuma bersepuluh, musuhnya ratusan, ribuan orang, ya itu lain soal. Tapi artinya apa? Ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan itu selalu harus ada eksepsinya. Tapi eksepsi itu tidak boleh dimudahkan. Yang namanya eksepsi itu keterpaksaan, emergency kalau bahasa sekarangnya. Ya. Kalau bahasa lainnya force major. Ya. Contohnya misalnya Al-Quran. Al-Quran juga menggunakan kata gini. Saya diharamkan makan babi dan sebagainya. Tapi ada kata-kata pamanitur bagin wala adin fala udwana fala isma alaihnya. Siapa yang terpaksa dan tidak diniatkan untuk melanggar, ya maka boleh. Misalnya tidak ada yang lain, nyawanya terancam kalau tidak makan daging babi itu mati karena tidak ada makanan lagi, ya, maka boleh yang begitu. Jadi harus ada emergency exitnya kalau agama seperti itu. Berpuasa, tapi kalau kalian dalam keadaan sakit tidak perlu berpuasa, selalu begitu, ada eksepsinya. Ya. Jadi kita lihat agama itu memberikan tekanan, memberikan pressure kepada kita yang melakukan itu sebagai kewajiban. Tetapi Tuhan itu tidak tanpa jalan keluar emergensi. Ya. Selalu ada emergensi keluarnya. Kalau terpaksa. Jadi inilah agama luar biasa. Ya. Jadi la ta'tunani bi illa ayyuhatabikum, kecuali kalau kalian terkepung. Falamma atauhu mausiqahum. Tatkala mereka memberikan kepada ayahnya, hunya ini kepada ayahnya nih, kepada Nabi Yakub, mausiqahum, janji setia mereka.
Ibaratnya tadi kalau kertasnya, formulirnya sudah ditandatangani, dikembalikan. Sudah dikembalikan, sudah ditandatangani oleh mereka semuanya dengan pakai bukti-bukti. Maka kemudian falamma atau mawsiqahum qala. Nah, ingat, setelah mereka menandatangani atau mengembalikan formulir kesediaan itu, mawsiqahum itu, qala, berkatalah Nabi Yakub, ayahnya di sini. Jadi ayahnya di sini berkata, Allahu ala ma naqulu wakil. Ingat, apa yang kita katakan ini Allah yang menjadi wakil kita semuanya. Jadi apa yang kita katakan ini kita mewakilkan kata-kata kita kepada Allah. Itu yang disebut dengan bersumpah minallah, atas nama Allah. Jadi ala manakul, apa yang kita ucapkan, maksudnya sumpah kita ini. Sumpah kita ini adalah Allah sebagai penjaganya, wakilnya. Ya. Jadi kita mewakilkan semua ini kepada Allah. Ya. Jadi kita harus bersungguh-sungguh melakukannya. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai inilah namanya mawsiq, perjanjian. Ya, ini adalah perjanjian. Dan jemaah sekalian sebagai perjanjian ini dibuat oleh siapa? Oleh, nanti disebut dengan Bani Israel. Karena ini kan dari 12 orang ini ada 10 yang membuat perjanjian itu. Jadi kita anggap mayoritasnya, ya, 10 orang. Tapi apa yang terjadi nanti belakang-belakangan? Mereka terbukti paling susah memenuhi janjinya sampai sekarang. Lihatlah kasus di Timur Tengah sekarang, di Gaza. Ya. Mana ayatnya? Coba kita lihat di sini nih. Ya. Kita lihat di surat Ali Imran misalnya. Surat Ali Imran ayat 81. Ini dulu perjanjian secara umum, nanti baru kemudian nanti perjanjian khusus untuk Bani Israel. Bani Israel. Kita lihat dulu sini nih perjanjian. Ini ajaran para nabi-nabi. Allah berfirman, ini ayat 81, Ali Imran 81. Wa'id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ingatlah tatkala Allah mengambil mitsaq, perjanjian an-nabiyyin, dari nabi-nabi. Ingatlah tatkala Allah mengambil perjanjian nabi-nabi. Jadi nabi-nabi ada ini mitsaqnya. Ya. Nabi-nabi juga diambil perjanjiannya oleh Allah. Ya. Makanya dalam Islam itu perjanjian. Pernikahan itu kan perjanjian sebetulnya. Perjanjian untuk hidup bersama, untuk bertanggung jawab. Itu perjanjian. Nah, jadi suami berjanji kepada pihak perempuan siap untuk bertanggung jawab lahir dan batin, seperti itu namanya mitsaq, perjanjian. Ya. Jadi kita harus jangan sampai seperti Bani Israil juga berjanji tapi tidak memenuhi janjinya. Ya. Jadi itu kita lihat ada kemarin acara di mana tidak sisi bahwa penanggung jawab keluarga itu kan suami dalam pengertian nafkah. Ini harus dilaksanakannya sampai kita tidak melakukannya, karena ini adalah sama dengan ini mitsaq. Ya. Dalam Al-Quran kata mitsaq itu banyak, dan itu rata-rata fatal kalau dilanggar. Nah, kalau kita baca dalam Al-Quran itu. Ya. Contoh misalnya orang-orang fasik misalnya, disebutkan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi, itu surat Al-Baqarah 26 itu. Ya. Kalau Bapak Ibu baca surat Al-Baqarah ayat 25 masuk ke 26, nah itu kita temukan 26 ciri-ciri orang fasik. Ya. Di dalam surah 25 dikatakan innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, dan seterusnya. Lalu kemudian adapun orang-orang yang fasik mengatakan apa yang bisa kita ambil dari nyamuk. Ya. Nah, Allah mengatakan orang fasik itu adalah alladzina yanquduna ahdallahi ba'da mitsaqi, gampang melanggar mitsaqnya setelah dia berjanji. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin, ya. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Nah, apa ini isinya? Jadi isinya dari sini, dari kursor saya ini ke sini, isinya. Yaitu isinya adalah lama, nantatkalah. Ataitukum, aku berikan kepada kalian kitab suci, wa hikmatin, dan hikmah. Summa, kemudian ja'akum, datang kepada kalian, datang belakangan, rasulun, seorang rasul. Ya, jadi nabi pertama ditanya bahwa nanti kalau datang nabi berikutnya atau rasul berikutnya, musaddiqun, meneruskan. Kita artikan membenarkan sini, meneruskan, melanjutkan. Lima ma'akum, ajaran yang sudah ada pada kalian, bersama kalian.
la tu'minunna, apakah kamu benar-benar akan mengimani bihi dengannya? Apakah kalian nabi yang lebih tua ini terlebih dahulu ini mengimani nabi yang datang belakangan? Nanti ini kita lihat pada Nabi Yusuf, bahwa yang pertama mengimani Nabi Yusuf adalah Nabi Yakub. Ya. Maka sebetulnya kesedihan Nabi Yakub atas kehilangan Nabi Yusuf bukan anak, ingat. Bukan kehilangan, bukan ayah yang kehilangan anaknya. Jadi tangisan Nabi Yusuf bukan tangisan seorang ayah karena kehilangan anaknya. Tapi tangisan seorang nabi yang kehilangan penggantinya, calon penggantinya. Ini sangat penting, ini menunjukkan bahwa suksesi itu penting sekali. Dan suksesi itu harus berdasarkan kesucian. Jadi ingat, pelajaran pentingnya satu, sukses itu penting sekali. Sedemikian pentingnya sampai Nabi Yakub buta matanya menangis karena kehilangan Nabi Yusuf. Kita sampaikan, bukan Yusuf sebagai anak yang dia tangisi, tetapi sebagai pengganti, pelanjut, penerus kenabiannya. Suksesi namanya. Maka kita lihat di sini, Nabi Yakub mengimani Nabi Yusuf anaknya. Nanti kita lihat akhir-akhir cerita, Nabi Yakub sujud kepada Nabi Yusuf. Nah, gimana ceritanya kok ayah sujud kepada anaknya? Nah, jadi kita tidak boleh menganggap itu ayah sujud kepada anaknya. Tapi berdasarkan ayat ini, Allah bertanya kepada Nabi yang lebih tua, la tu'minun nabihi wa la tansurunah, apakah kamu akan mengimaninya dan menolongnya? Nah, qala, Allah berfirman sebelum dilanjutkan, aqrartum, apakah kalian siap berikrar? Kalau sekarang siap bertanda tangan, siap memberikan cap jempolnya, ya, aqrartum. Wa akhadtum ala dzalikum isri, dan apakah kalian siap mengambil itu sebagai perjanjian antara kalian dengan aku? Qalu, mereka berkata, aqrarna, kami berikrar. Ini kata akrarna, berikrar. Kami berikrar Tuhan, kami berjanji untuk mengimani dan membantunya. Walaupun dia di bawah kami, lebih muda dari kami. Qala, lalu kemudian Allah berfirman, fashhadu, persaksikanlah kalian semuanya, ini bentuk jamak, kepada nabi-nabi yang terdahulu. Fashhadu, persaksikanlah kalian wahai seluruh nabi-nabi yang terdahulu, wa ana ma'akum, dan aku pun bersama kalian. Aku di sini kata Tuhan, akunya Tuhan. Aku pun Tuhan Allah ma'akum, bersama kalian, minasyahidin, bersaksi, termasuk dalam bersaksi. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa ini misak penting sekali karena menggunakan kata misak di sini. Ya. Misakan Nabi. Kemudian kita surat Al-Maidah tadi. Ini ada beberapa tadi, kita ambil contoh saya saat di surat Al-Maidah itu. Allah berfirman, laqad akhadna mitsaqa bani Israil. Sungguh kami telah mengambil mitsaq, perjanjian dengan Bani Israel. Kami mengambil perjanjian dengan Israel. Wa arsalna ilaihim rusula, dan kami utus kepada mereka rasul. Nah, ingat tadi surat Al-Imran 81. Kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tapi apa yang terjadi? Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusum. Tiap kali datang kepada mereka seorang rasul, bima la tahwa anfusum, yang tidak sejalan dengan keinginan hawa nafsu mereka. Tahwa ini hawa, anfusum diri mereka. Hawa nafsu mereka, hawa diri mereka. Apa yang terjadi? Mereka tolak semuanya. Fariqan kadzabu, sebagian nabi dan rasul itu mereka tolak, dustakan. Wa fariqan yaqtulun, dan sebagian mereka bunuh. Padahal mereka tadi sudah berjanji. Berjanji. Dan perjanjian ini bukan baru, tapi kelanjutan tadi dari perjanjian Allah dengan nabi-nabi. Dan kita pengikut nabi-nabi, maka harus berjanji seperti itu. Nah, jadi inilah terjadi pada Bani Israel sampai sekarang. Kita lanjut. Ya. Jadi dulu tuh kota-kota ada pintunya kayak gini. Ya, pintu dalam pengertian seperti ini. Ya. Orang kalau dari tempat lain masuk kan padang pasir, biasanya kalau masuk kota kayak gini, pintunya. Ya, pintu ini kalau bahasa Inggrisnya ada gate ya, bukan door. Ya. Pintu masuk. Waqala, lalu kemudian dia Nabi Yakub berkata, ini ayahnya berkata,
Ya baniya, wahai anak-anakku, la tadkhulu min babin wahidin. Jangan engkau masuk dari pintu yang sama. Maksudnya satu pintu. Babin wahidin di sini pintu satu pintu atau pintu yang sama aja kan dong. Mereka bersepuluh. Jangan masuk dari pintu yang sama. Jangan masuk dari satu pintu. La tadkhulu min babin wahidin. Lalu apa? Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Tetapi masuklah melalui pintu yang berbeda-beda. Jadi nanti kalau sampai ke Mesir, ini kan sudah berjanji, berarti Nabi Yakub harus memenuhi janjinya melepaskan Benyamin. Nah, karena ini ada Benyamin di sini, Benyamin ini adalah pengganti Nabi berikutnya kan kalau Yusuf benar-benar hilang. Ya, karena ini adalah orang manusia suci dua ini, Yusuf dan Benyamin. Maka pesan ayahnya adalah la tadkhulu. Jadi pesan ayahnya ini. La tadkhulu min babin wahidin, dari satu pintu. Jadi jangan dari satu pintu min babin wahidin. Tetapi masuklah min abwabin mutafarriqatin. Ya. Dari pintu yang berbeda-beda. Jemaah sekalian sebagai ini ayat turun 1400 tahun yang lalu. Ya. Bahkan ini sejak zamannya Nabi Yusuf malah. Ini kan Nabi Yusuf ini. Ini ayat sudah ada pada zaman Nabi Yusuf sebetulnya. Nah, yang Nabi Yusuf itu kira-kira berapa ya? Sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Ya, jadi sekitar 4000-an tahun yang lalu, bayangkan. 4000 tahun lebih. Sudah ada kata-kata ini. Kenapa kita tekankan ini? Karena sekarang dia dipakai dalam ilmu investasi. Jadi kalau Bapak-Bapak Ibu sekalian ingin mengembangkan uangnya, ya, seperti petani ingin menanamkan benihnya, itu ada itu apa namanya, kata-kata sangat terkenal, do not put all your eggs in one basket. Nah, ingat kata-kata ini, jangan letakkan semua telur-telur kamu in one ini, babin wahidin, dalam satu keranjang. Ya. Dapat kita bayangkan. Artinya apa? Jangan masuk dari satu pintu. Karena kalau dari satu pintu itu kamu nantinya dikepung, ya semuanya mati. Tapi kalau nanti kemudian berbeda-beda, ya paling yang dibunuh cuma satu. Kalian 9 orang masih ada, 10 orang masih ada. Nah, ini luar biasa kan? Kenapa para penasihat investasi mengatakan do not put all your eggs in one basket? Karena kalau basket itu atau keranjang itu jatuh, ya udah semua telurnya hancur kan? Ya. Tapi coba kalau 10 telur disimpan di basket yang berbeda-beda, ya kalau satu jatuh, ya masih ada 9 kan begitu. Kalau misalnya 10, ya bisa 9. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah nasihat investasi. Jangan simpan uang kalian di dalam satu aset. Ya. Exposure kita dalam investasi itu harus berbeda-beda. Ada mungkin dalam bentuk mata uang orang lain. Ya. Kalau mata uang kita cenderung lebih rendah, kita memiliki mata uang orang lain, kan begitu investasi juga. Ya, safe haven, apa namanya itu menyimpan nilai, store of value namanya. Ya. Supaya jangan turun, jangan mengalami inflasi. Jadi yang deflasi kita punya nilai uang. Bisa juga yang lainnya dalam bentuk perak, perunggu, emas, dan sebagainya. Jadi bisa berbeda-beda. Pokoknya ini nasihat luar biasa. Jadi ini nasihat hidup ini, ingat ini nasihat hidup. Makanya juga kita sebagai manusia kalau mendengarkan nasihat ini, jangan hanya memiliki satu keterampilan saja. Ya, usahakan memiliki minimal 2 keterampilan. Lebih banyak keterampilan lebih bagus. Kenapa? Karena kalau keterampilan satu itu tiba-tiba tidak ada lapangan kerjanya, ya masih bisa yang lain. Ya. Tapi coba kalau cuma satu keterampilannya, ya menjadi pekerja kantoran dalam bidang akuntansi misalnya. Begitu kantor itu tutup, coba udah kelabakan, bisa stres. Jadi jangan memiliki satu keterampilan saja. Usahakan memiliki beberapa keterampilan. Orang-orang memiliki banyak keterampilan, lebih besar probabilitas survive-nya daripada yang hanya memiliki satu. Jadi nasihat ini luar biasa. Bisa masuk ke berbagai
jurusan. La tadkhulu min babin wahidin. Jangan kau masuk dari satu pintu saja. Sebaliknya perintah wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah dari pintu yang berbeda-beda. Jadi berlaku. Karena ini kan masalah strategi sebetulnya diajarkan Nabi Yakub kepada anaknya. Ini kan menunjukkan bahwa yang namanya Nabi, yang namanya Rasul tidak hanya berbicara tentang akhirat. Dia berbicara tentang bagaimana selamat di dunia. Ini kan masalah selamat di dunia sebetulnya. Ini kan bagaimana menghadapi realitas hidup yang keras. Setiap saat orang bisa dikorbankan oleh orang lain. Nah, Yakub paham betul itu. Maka jangan masuk dari satu pintu saja. Tapi masuklah dari berbagai macam pintu. Wa ma ugni ankum minallahi min syai'. Sebelum kita lanjut, kita sampaikan kenapa sekarang Cina begitu kuat melawan Amerika. Sampai Amerika sekarang dipermalukan, di dalam negerinya pun ditertawai. Disebut menjilat ludah sendiri. Ya, ini perusahaan-perusahaan di Amerika sekarang, kilang-kilang di Amerika sekarang itu banyak tutup. Ya, kenapa? Karena tidak bisa mendapatkan barang-barang yang tadinya dia beli part-partnya dari Cina. Kenapa kira-kira Cina begitu kuat menghadapi Amerika? Sederhana, Cina jauh sebelumnya sudah mendiversifikasi pasarnya. Ingat, sudah mendiversifikasi pasarnya. Pasarnya tidak tergantung pada Amerika saja. Kata Cina, kalau mau tutup, tidak masalah. Saya masih punya pasar yang lain, coba. Tapi kalau cuma satu misalnya, cuma Amerika saja, udah bisa didikte sama Amerika. Suruh jilat Trump, dia akan jilat, coba. Kenapa? Karena tidak punya pilihan lain. Ini nasihat kehidupan yang luar biasa sebetulnya. Ya. Jadi la tadkhulu min babin wahidin wa dakhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Ingat, kalau kamu sudah pergi, saya pun tidak bisa membantu kalian. Ma ughni. Ya. Jadi ma ughni, ya. Ughni itu saya tidak bisa mencukupkan kalian. Ya. Semuanya itu hanya kepada Allah saja. Jadi saya tidak bisa. Ma ughni ankum minallahi syai'. Jadi terhadap keputusan Allah, saya juga tidak bisa melawannya. Artinya bahwa saya menyampaikan ini hanya berdasarkan hukum saja, hukum kehidupan seperti itu. Persoalan hasil akhirnya ya kepada Allah. Kenapa saya menasihatkan begini? Karena saya pun tidak kuasa, yang berkuasa itu hanya Allah. Maka yang bisa kita lakukan apa? Yang kita bisa lakukan adalah ikhtiar. Maka kita harus berikhtiar semaksimal mungkin. Bagaimana cara kita berikhtiar semaksimal mungkin? Memperbanyak ilmu. Semakin banyak pengetahuan, semakin luas, semakin lebar ikhtiar. Semakin banyak basket, semakin banyak keranjang yang bisa kita tempatkan telur-telur kehidupan kita. Semakin banyak pintu yang bisa kita lewati. Orang tutup satu, kita pindah ke yang lain. Ya, jadi, wa ma ughni ankum minallahi syai', saya tidak bisa membantu kalian. Maka artinya apa? Kalian harus berusaha membantu diri kalian dengan apa? Dengan ikhtiar. Ini nasihat saya kepada kalian. Jangan masuk dari pintu yang satu yang sama. Masuklah dari pintu yang berbeda-beda. Inil hukmu illa lillah. Karena sungguhnya hukum itu adalah milik Allah. Tidak ada yang memiliki hukum kecuali Allah SWT. Jadi hukum itu adalah milik Allah. Saya pun, ini kata Nabi Yakub, ini kan Nabi Yakub tadi berkata, saya pun hanya bertawakal kepadanya. Alaihi tawakal tuh. Nah, coba kita lihat jemaah sekalian, ini indahnya kalau kita belajar Al-Quran, tertuntun benar. Bahwa tawakal itu ada di belakang sini. Ya. Tawakal itu ada di belakang sini. Tawakal di sini. Apa yang dilakukan sebelum tawakal? Ikhtiar berdasarkan hukum-hukum. Hukum-hukumnya mengatakan bahwa probabilitasnya jatuh semua keranjang kalau 10 sedikit lebih kecil kemungkinan. Tapi kalau cuma satu keranjang ya probabilitas jatuhnya besar. Ya. Kalau misalnya 10 keranjang kan setiap keranjang hanya memiliki probabilitas 1/10 kan begitu bagus sekali. Kalau misalnya kita punya keranjang 10, basketnya 10. Berarti artinya setiap keranjang itu probabilitas jatuhnya hanya 1/10. Tetapi kalau ya, cuma satu keranjang, probabilitasnya 50-50. Ya. Jadi kalau cuma 1/10, ya.
Nah, dengan demikian, ini ikhtiar yang dilakukan. Ikhtiar. Dan kita ayat ini mengajarkan kita ikhtiar. Contohnya misalnya, ketika Nabi Yusuf melihat dalam mimpinya raja, kan raja bermimpi, sampai kepada Nabi Yusuf, bahwa akan terjadi musim paceklik. Nabi Yusuf tidak mengatakan, berdoalah banyak-banyak. Ya. Supaya barang paceklik, musim paceklik itu tidak datang. Jadi harus datang, karena itu hukum alam. Nah, jadi coba kita lihat tuh. Jadi Nabi Yusuf tidak mengajari raja dan orang-orang lain berdoa, tidak mengatakan datanglah kepada saya. Kau bawa ini dan itu, nanti saya doakan. Nanti tidak akan ada musim paceklik. Jadi mimpi raja mengatakan akan ada musim paceklik 7 tahun. Tapi kalau kamu minta saya berdoa, akan tidak ada. Tidak seperti itu, Pak Bos sekalian. Padahal Nabi, Rasul. Siapa yang lebih terijabah doanya daripada mereka? Siapalah kita ini? Tapi apakah Nabi kemudian menjual-jual doanya sedemikian rupa? Memberikan harapan-harapan semua kepada masyarakat dengan doa. Tidak seperti itu. Doa iya, tetapi ikhtiar harus mendahulunya. Seperti tawakal penting, wajib. Tapi ikhtiar mendahulunya. Ingat, ikhtiar mendahulunya. Kita harus ikhtiar dulu. Berobat dulu, baru berdoa sembuh. Jangan malas berobat. Lalu meminta sembuh, ya tidak boleh. Tidak mau makan baru berdoa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Ya nggak bisa saqana kalau tidak makan. Nanti boleh membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana ya kalau memang sudah makan. Sudah makan baru at'amana, yang telah memberi makan kepada kami. Setelah minum baru wa saqana, memberi minum. Tidak makan, tidak minum baru alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Ya nggak bisa. Ya. Ini kita sampaikan, jangan sampai kita menyalahgunakan doa, karena banyak terjadi seperti itu. Ya, cuma sekian serbahagia. Jadi ikhtiar itu penting. Ya. Doa penting karena itu adalah perintah Allah, tapi yang mendahului doa urutannya itu harus ikhtiar seperti ini. Tawakal itu setelah datangnya ikhtiar. Ya. Baru Nabi aku mengatakan alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilin, dan harusnya bukan hanya saya, tuhnya ini kan saya ini. Tuhnya saya Nabi Yakub nih. Tuh, itu saya. Tapi bukan hanya saya, tapi siapa saja yang bertawakalin, mutawakil. Tawakil itu siapa saja. Jadi siapa saja yang mau bertawakal, mutawakil namanya, harus bertawakalnya kepada Allah. Wa alaihi faliyatawakkalil mutawakkilun. Hanya kepada Allah bertawakalnya orang bertawakal, tapi tawakal dilakukan setelah ikhtiar. Kita juga dengarkan ada cerita dari sahabat Nabi yang datang bertamu ke rumah Nabi. Nabi bertanya, kuda kamu di mana yang ditambatkan? Kalau dulu kan bukan diparkir, ditambat ya, diikat. Kalau sekarang tanya, parkir di mana? Kalau dulu enggak. Tanyanya itu, kudanya diikat di mana? Ya. Kuda kamu diikat di mana? Kata orang itu, ya Rasulullah, saya tidak mengikatnya. Loh, kenapa? Saya bertawakal kepada Allah. Bukankah engkau mengajarkan kepada kami hanya bertawakal kepada Allah? Nah, Nabi mengatakan, bukan begitu dia bertawakal. Bertawakal itu kamu mengikatkan dulu kuntamu di kayu yang di tempat yang kuat, yang aman, baru bertawakal. Nah, itu kan Nabi mengajarkan itu. Jadi kita bertawakal setelah mencari pohon yang besar, misalnya pohon kurma yang masih kuat, ikat onta di sana atau kuda di sana, baru kemudian kita mengatakan tawakal tu ala Allah. Nggak berbuat apa-apa, bertawakal. Ya bukan bertawakal namanya kalau begitu. Itu namanya ya menghina Tuhan dalam pengertian yang kasar. Kenapa? Ya tidak melaksanakan hukum Tuhan, sementara kita ini hidup kan dengan hukum Tuhan. Hukum-hukum. Ya. Jadi alaihi tawakkaltu alaihi falyatawakkalul mutawakkil. Jadi miskonsepsi dalam beragama itu kebanyakan karena tidak dituntun oleh Al-Quran. Tuntun oleh Al-Quran. Nah, jadi dituntun oleh Al-Quran. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ya tadi di rumah ada beberapa jemaah-jemaah yang datang misalnya tiba-tiba minta doa saja, bukan berarti salah. Jadi saya katakan harusnya kalau kita datang kepada ustadz atau orang berpengetahuan bukan minta doa dulu, bertanya, ya karena ilmu dulu. Kenapa? Cobalah lihat dalam Al-Quran. Ulangi lagi Bapak sekalian, coba dengar kami, pasang kupingnya baik-baik. Lihatlah Al-Quran. Banyak sekali kata-kata yas'alunaka, bertanya. Jadi kalau orang datang kepada Nabi bertanya, kamu gitu, doanya belakangan. Ya.
Jadi ingat, orang datang kepada Nabi mereguk ilmu. Kalau orang datang kepada Nabi itu bagaimana mengambil ilmu sebanyak-banyaknya. Kata Imam Ali, bertanyalah kepadaku sebelum aku kehilangan kalian. Kan begitu. Ya. Saluni qabla an takfizuni. Bertanyalah terus kepada saya sebelum aku kehilangan kalian. Ya. Kalau doa, nggak perlu. Sebetulnya tidak. Saya akan mendoakan kalian. Kira-kira begitulah kata Ali. Kewajiban saya mendoakan semua manusia. Terutama umat. Tanpa diminta. Tapi kalau ilmu, ya nggak bisa kalau kita tidak bertanya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian, tuan-tuan, puan-puan, lihatlah Al-Quran. Itu banyak sekali kata-kata yas'alunaka. Hampir semua tema ada yas'alunaka kalau baca Al-Quran itu. Yas'alunaka itu tuh lihat. Di belakangnya bukan doa, minta doa, bukan. Yang ada. Coba lihat tema-temanya. Contohnya, yas'alunaka anil anfali. Mereka bertanya kepada tentang harta sitaan perang, surat Al-Anfal. Yang ditanyakan, sitaan perang. Bagaimana sitaan perang di Rasulullah? Kan begitu. Ada yang bertanya tentang apa? Tentang sejarah. Apa bunyinya? Yas'alunaka andil karnain. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang cerita Zulkarnain. Kan berarti sejarah. Ada yang berbicara masalah-masalah yang sifatnya masalah privat, perempuan misalnya. Ada ditanyakan secara umum. Di mana surat Al-Baqarah dikatakan yas'alunaka anil mahidi. Mereka ada bertanya kepada Muhammad tentang haid, menstruasi. Coba. Sampai seperti itu ditanyakan. Yas'alunaka anil mahidi. Coba. Ada lagi yang bertanya, Rasulullah apa yang diinfakkan? Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus diinfakkan Rasulullah. Ya Rasulullah. Coba. Diabadikan dalam Al-Quran, bertanya. Karena bertanya adalah permulaan berpengetahuan. Di dalam Al-Quran itu apa? Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada tentang apa yang harus diinfakkan. Sampai mereka bertanya tentang hari kiamat. Yas'alunaka anis sa'ah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, tentang kematian. Coba. Nah, inilah yang diabadikan. Mari kita beragama berdasarkan Al-Quran. Ya. Rugi kita berjumpa dengan orang yang punya ilmu, terus kemudian kita tidak bertanya. Ya. Karena Al-Quran mengatakan yas'alunaka. Oh, banyak sekali itu Al-Quran. Pokoknya rajin baca Al-Quran aja. Pasti banyak sekali kata yas'alunaka. Mereka bertanya kepada Muhammad. Kaknya itu Nabi Muhammad. Jadi artinya apa? Kalau mereka datang kepada Nabi Muhammad, mereka bertanya. Bahkan ada yang datang kepada Nabi bukan hanya bertanya, tapi berdiskusi. Ya. Mujadalah namanya. Orangnya namanya berdiskusi. Makanya ada surat apa? Mujadalah. Yang melakukan itu siapa? Perempuan. Coba. Jadi orang-orang wanita-wanita datang kepada Nabi untuk berdiskusi. Ya. Coba bayangkan, Mujadalah, ini surat Al-Mujadalah, baca aja surat Al-Mujadalah. Surat 58. Ya, Al-Mujadalah. Wanita-wanita yang berdebat dengan Nabi, coba. Jadi, yang ada pada zaman Nabi itu sebelum belajar. Ya. Nah, nanti penutupan belakangnya itu doa, gitu. Coba lalu baca Al-Fatihah. Di mana doanya? Di belakang. Surah Ihdinas Siratal, itu kan belakangan. Al-Baqarah di mana doanya? Di belakang. Saya menyampaikan ini supaya membenarkan juga bayi, terutama ibu-ibu. Marilah kita memulai selalu bertanya dulu. Doa belakangan. Baca surat Al-Baqarah, di mana doanya? Di belakang. Rabbana la tu'akhidna innas, itu kan ayat 296, ayat terakhir itu. Ya. Dan dalam perjalanan tadabbur kita itu kita sudah sering melihat banyak sekali surat-surat yang doanya di belakang. Nah, jadi ini kita sudah lihat. Jadi marilah kita memperbaiki kembali, mengkonstruksi ulang cara beragama kita. Berdasarkan Al-Quran itu ikhtiar dulu, baru tawakal. Ya, seperti itu. Jadi marilah kita memperbaiki cara beragama kita. Nah, coba kita lihat sini ada kata-kata bahwa masuk pintu itu memang harus, tidak boleh sembarangan ini. Ya. Surat An-Nur 24 dan 27. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Kamu tidak boleh masuk rumah yang bukan rumah kamu. Artinya apa? Ini artinya Islam itu harus selalu berdasarkan legalitas, legal. Jangan masuk rumah ke rumah, jangan masuk ke dalam golongan Islam kalau bukan melalui pintu yang benar. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu. Tasta'nisu di sini artinya minta izin. Tasta'nisu itu artinya kulunun, kalau orang Jawa bilang kulunun. Sebelum kamu kulunun, apa itu kalau kulunun bahasa Melayunya? Sampai kamu mendapatkan restu,
mendapatkan restu. Ya. Kalau izin itu kan ada juga istazan juga, tapi ini bukan istazan, tastanisu. Ya. Tastanisu itu artinya mendapatkan apa namanya restu. Ya. Waktu salimu dan beri salam ala ahli kepada orang di dalam. Ya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Itulah yang terbaik bagi kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran. Ya. Al-Ahzab, ya, itulah surat Al-Ahzab. Al-Ahzab ini surat 3353. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, la tadkhulu buyutan nabi. Kamu jangan masuk rumahnya Nabi. Nih. Masuk rumahnya enggak boleh sembarangan. Illa kecuali an yu'dzana lakum. Ingat, Islam ini adalah rumah kenabian. Tidak boleh orang masuk melalui tanpa izin daripada nabinya. Tidak boleh sembarang, tidak boleh ilegal. La tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum illa ta'amin, untuk makan. Ya. Jangan masuk rumahnya Nabi hanya untuk makan ini. Illa ayyudzana lakum, kecuali diizinkan kalian untuk makan, maksudnya begitu. Jangan masuk ke rumah Nabi kecuali ayyudzana lakum, diizinkan kepada kalian. Ya. Ila ta'amin ghaira nadhirina inahum. Ya. Dan tidak perlu hanya menunggu sampai makanannya selesai, kira-kira gitulah. Walakin idza du'aitum, tapi apabila kalian diundang, doa itu jadi harus diundang. Walakin idza du'aitum, kalau kalian diundang, dan kita yang mengundang harus juga siap, jangan asal bicara mengundang tapi tidak siap. Walakin idza du'aitum, apabila kalian diundang, fadkhulu, maka masuklah. Ya. Jadi harus doa itu harus diundang. Fa idza ta'imtum, apabila kalian selesai makan, ini ta'imtum, fantashiru, maka bertebarlah, maksudnya keluarlah, fantashiru. Wala musta'nisina li hadithin. Kamu jangan berlama-lama di sana, nih tadi di sini. Dan seterusnya. Jadi inilah intinya adalah ini kaidah bagaimana caranya Al-Qur'an itu mengatur semuanya, masuk tadi pintu. Surat Al-Baqarah kita lihat sini. Ini kata pintu nih. Yas'alunaka 'anil ahilla, mereka bertanya kepada surat Al-Baqarah 189. Mereka bertanya kepada Muhammad anil ahillah, tentang ahillah, tentang bulan sabit. Qul, katakanlah, hiya mawaqitul linnas, bahwa itu adalah ahillah itu hilal. Hilal itu bukan hanya tanggal 1 ya. Nah, hilal itu sampai bulan purnama itu hilal namanya. Nah, perubahan hilal itu adalah mawaqitun, penanda waktu linnasi bagi manusia, wal hajj, dan haji. Walaisal bir, dan bukalah albir, kebaikan, bi antatul buyuta min zuhurnya, apabila kalian masuk ke rumah-rumah tidak dari pintu yang benar, dari depannya. Jadi artinya apa? Masuk rumah tadi harus melalui pintunya, itu minta izin misalnya tadi. Ini terutama buyut di sini, terutama kenabian, agama. Agama ini kan rumah kenabian. Kita masuk kepadanya, tiba-tiba masuk di dalamnya mengganti kepala rumah tangga tanpa sepengetahuan. Lah, gimana coba? Kan penggantian kenabian artinya apa? Pengganti kepala rumah tangga. Kan kepala rumah tangga bisa meninggal kalau kenabian. Masa kita tiba-tiba nyelonong masuk mengganti kepala rumah tangga tanpa ada izin? Nah, jadi kata-kata katakan bahwa tidak boleh masuk dari pintu belakang. Walakin albir, akan tetapi albir itu, kebajikan itu adalah hanya dilakukan oleh orang bertakwa, yaitu waktul buyuta min abwabiyah, masuk ke rumah melalui pintu-pintunya, dan tadi melalui izin. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Jadi saya kira jangan sekali jelas ya, Al-Quran itu luas sekali ya kalau kita lihat. Sekarang kita lanjut ayat 68. Ini adalah ilustrasi sudah masuk ya, berbeda di pintu yang berbeda-beda. Walamma dakhalu, dan tatkala mereka masuk, min haitu amarahum abuhum, dari arah atau dengan cara, kita artinya saya dengan cara seperti yang bapaknya perintahkan, dengan cara atau dengan pintu yang berbeda-beda tadinya. Jadi di sini sekarang mereka patuh kepada ayahnya. Dakhalu min haitu amarahum abuhum, mereka masuk dengan cara seperti yang ayahnya perintahkan. Maka na yugni anhu minallah bisyai. Jadi sebetulnya perintah ini hanya merupakan tadi strategi ikhtiar
Ya, kenapa? Karena kita tidak bisa melawan kekuasaan Tuhan. Maka na yughni anhu minallahi syai'. Allah tidak akan bisa memberikan bantuan apapun kepada kita kalau tidak pantas dibantu. Yang disampaikan itu ayahnya adalah illa hajatan fi nafsi Yaquba qadaha. Jadi dia menyampaikan itu Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena berkaitan dengan tadi caranya. Nah, tapi karena Nabi Yakub itu adalah utusan Tuhan, mematuhi Nabi Yakub berarti hakikatnya mematuhi Allah. Dengan demikian, di sini anak Nabi Yakub kalau paham tentang kenabian bukan hanya mematuhi Yakub sebagai ayah, tetapi mematuhi Yakub sebagai nabi. Kenapa Nabi Yakub berkata-kata begini, memberikan tadi la tadkhulu min babin wahidin. Kenapa dia mengatakan begitu? La tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqah. Kenapa? Karena dia punya ilmu ini, coba. Dia punya ilmu ini. Wa inna sungguhnya dia Nabi Yakub ini, huknya Nabi Yakub. Lalu benar-benar memiliki ilmin, berilmu. Nah, jadi ilmu lah yang menyebabkan dia berkata begini tadi di atas ini. Jadi inna sungguhnya Yakub lalu ilmin. Jadi adalah ini berdasarkan ilmu. Ilmu itu berbicara tentang hukum-hukum. Ya. Ini kan hukum-hukum sosial, hukum-hukum sejarah, hukum-hukum ekonomi, semuanya ada di sini. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu, yang telah kami ajarkan kepadanya. Walakinna, tetapi aksaranas, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi banyak di antara kita tidak mengerti, sehingga apa dibolak-balik. Tidak ada ikhtiar, cuma diisi dengan doa saja. Tidak ada ikhtiar, cuma diisi dengan tawakal saja. Ini keliru. Maka dikatakan walakinna, akan tetapi aksaranasi, kebanyakan manusia layak lamun. Karena tidak mengetahui, maka ikhtiarnya salah. Nabi Yakub mengajarkan seperti ini karena dia adalah berilmu ini. Ladzu ilmin. Jadi penekanannya Nabi Yakub di sini bukan kenabiannya, tetapi ilmunya ini. Lamnya taukid, benar-benar dia memiliki. Zu itu memiliki. Zu, zi, za itu sama. Artinya memiliki. Benar-benar memiliki apa? Ilmu. Yang kami ajarkan kepadanya. Akan tetapi sayangnya kebanyakan manusia layak namun tidak mengetahui. Yang mayoritas kita tidak mengetahui. Layak lamun. Kita lihat lagi di sini. Surat Hud. Tadi berkenaan dengan masuk ya kepada min haitsu amarakum abuhum. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi kita nantinya kemudian nanti disambutlah nanti. Jadi ada kata-kata awal nanti di sini. Nah, kita lihat dulu di sini. Ya, nanti setelah masuk mereka, ya, kemudian Nabi Yusuf mengenal mereka semua, termasuk adiknya yang berdatang. Ya. Ini ilustrasi perjumpaan Nabi Yusuf dengan adiknya. Tapi ingat, di dalam kamar, tanpa sepengetahuan oleh kakak-kakaknya. Nah, kenapa? Nah, kita lihat nantinya. Walamma dakhalu, tatkala mereka semuanya masuk. Jadi dakhalu ini bentuk jamak. Jadi dari mana kita tahu semuanya? Karena di sini bentuk jamak. Dakhalu itu bentuk jamak. Jadi kalau satu dakhala, kalau dua dakhala, banyak dakhalu. Gitu, bentuk isim fi'il madhi. Walamma dakhalu, tatkala mereka masuk, ala Yusuf kita artikan menjumpai Yusuf. Alanya kita mengartikan menjumpai Nabi Yusuf. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Jadi berjumpa kayak jabat tangan tadi semuanya. Apa yang dilakukan Yusuf? Awa ilaihi akhahu. Dia langsung menyambut saudaranya, yaitu Bunyamin. Dia kenal ini. Awa, dia menyambut, ya, kita sebut menyambut. Ya, Nabi Yusuf menyambut. Dia membawa kepada dirinya itu menarik. Awa itu menyambut, membawa kepada dirinya. Ilaihi, hi-nya Yusuf. Jadi hi-nya ini Yusuf, kepada Yusuf. Siapa yang dibawa? Akhahu, saudaranya. Tentu Bunyamin maksudnya, karena tunggal ini. Yang dipesankan, bawa ke sini saudaramu. Akhahu.
Nah, setelah Nabi Yusuf membawa saudaranya, tanpa sepengetahuan mereka semuanya ini, ya, yang 10 orang, qala berkata Yusuf kepada saudaranya, kepada adiknya, ini ceritanya, kan Bunyamin adiknya. Apa kata Yusuf? Ini sungguhnya aku, anak akhuka, saya saudaramu. Ini anak akhuka, sungguhnya aku ini adalah saudaramu. Ya. Tapi yang lain belum memperkenalkan diri. Apa kepada yang lain tidak memperkenalkan diri? Cuma ini saja, tentu di belakang layar ini ceritanya. Untuk apa? Nah, nanti kita lihat bagaimana indahnya Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kita tentang kecerdasan, smart. Ya. Jadi, ini anak akhuka, saya ini saudara kamu. Fala tabtais, maka jangan kamu berduka cita, jangan kamu bersedih. Bimakan yang malu atas apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka memang sudah tahu ini. Jadi Bunyamin pun tahu bagaimana kasarnya saudara kakak-kakaknya ini. Sampai muncul kata-kata, fala tabtais, kamu jangan berduka cita, jangan kamu bersedih. Jangan tabtais itu jangan jangan berputus asa sebetulnya terhadap apa yang mereka kerjakan. Bimakanu ya malun. Saya saudaramu, jangan. Kan tentu ini adalah dari sisi manusia biasa ya, tentu ada kekhawatiran. Karena kakaknya sebelumnya kan telah dibawa oleh mereka dan tidak pulang. Tapi sekarang Benyamin pergi pula, kamu gitu. Nah sekarang begitu dipanggil masuk, Yusuf perkenalkan dirinya dulu. Ini anak akhuka fala tabtais bima kanu ya'malun. Tentu menyimpan Benyamin di sana, di tempatnya, di ruang kantornya. Saudara-saudaranya 10 tetap di luar, kira-kira gitulah, di luar. Karena memang kenapa? Apakah saudaranya curiga? Enggak, karena memang kan pesannya raja begitu. Pesannya raja mengatakan bahwa nanti kalau datang ke sini bawa saudara laki-lakimu, kamu bisa ayah. Kalau kamu tidak bawa, ya saya tidak kasih jatah, saya tidak kasih kuota. Kan berarti sudah ada perjanjian seperti itu. Jadi tentu mereka yang 10 orang tidak curiga karena memang itu ya perjanjiannya. Jadi datanglah Bunyamin ke dalam ruangan khususnya Yusuf. Yusuf memperkenalkan diri seperti di sini. Lalu kemudian kita saksikan. Sebelum itu kita lihat dulu ayatnya di sini. Ini kata-kata Hawa kita lihat sini, mengambil. Hawa itu mengambil, melindungi. Kalau annali bikum kuatan, ini adalah cerita Nabi Lut ini ketika orang-orangnya atau kaumnya ingin merampas, mengambil, memaksa tamunya Nabi Lut. Dia katakan seandainya saya punya orang kuat, saya akan meminta bantuan kepada dia supaya menghalau kalian. Kemudian di sini juga pada surat Yusuf ayat 99 nanti ada juga nih. Setelah nanti mereka datang ke Mesir semuanya, sudah tahu ceritanya. Ini di akhir-akhir cerita nantinya. Sudah termasuk Nabi Yakub datang di sini nih. Falamma dakhalu, tatkala mereka semuanya masuk. Ini masuk yang terakhir kalinya, sudah pindah ke Mesir. Falamma dakhalu ala Yusuf, tatkala mereka masuk menjumpai Yusuf, awa ilahi abawahi. Nah, yang pertama dia sambut adalah ayahnya. Kalau tadi kan Bunyamin, sekarang ayahnya. Orang tuanya, abawahi. Kedua orang tuanya. Waqala, dan berkatalah Nabi Yusuf, bukan hanya kepada orang tuanya, tapi kepada semuanya. Dari mana kita tahu ini? Udkhulu. Kalau cuma dua, bapak ibunya tentu udkhula. Dari sini kita lihat udkhulu, semuanya disuruh masuk. Udkhulu Misra, masuklah kalian semua di Mesir. Maksudnya tinggallah di Mesir. Insya Allah aminin. Insya Allah aman kalian. Nah, intinya adalah di sini adalah menyambut ya, secara khusus. Ini namanya awak. Ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Ayat terakhir, ayat 70. Ini adalah sukatan namanya. Dulu terbuat dari emas, ada tempat minumnya yang dipakai menyukat dan nanti kemudian dimasukkan ke dalam karung. Falamma jahazahum. Jadi ceritanya Yusuf sudah masuk ke kamarnya Bunyamin masuk ke kamarnya Yusuf. Nabi Yusuf memerintahkan kepada bujang-bujangnya, orang-orangnya, pegawai-pegawainya untuk memasukkan, untuk mengisi karung-karung mereka, tempat-tempat wadah-wadah mereka dengan gandum. Falamma jahazahum bijahazim, tatkala jahazahum, Nabi Yusuf melalui pembantu-pembantunya mempersiapkan bijahazim, barang persiapan mereka, yaitu
gandum-gandum mereka akan dibawa pulang nanti ke Palestina. Ja'ala siqaya fi rahli akhihi. Yusuf meminta kepada bujangnya atau ke orang-orangnya untuk memasukkan asyqayah, gelas minuman, tempat minum. Mirip tadi yang dipakai sukat. Sukat itu kan tempat minum dulu. Belum ada liter dulu Pak Bu sekalian. Jadi ja'ala siqaya fi rahli akhi. Dia masukkan tempat minum itu ke dalam karung saudaranya. Akhihi di sini salah satu dari mereka, bukan Naib Bunyamin. Ingat, bukan Bunyamin. Salah satu dari yang 10. Ini fi rahli akhihi, salah satu dari 10. Tapi nanti yang dimasukkan adalah karungnya Bunyamin, yang karungnya Bunyamin dimasukkan. Ingat. Jadi coba lihat ini apa ceritanya. Jadi kan katakanlah setiap orang bawa karungnya, bawa karung satu. Jadi ada 11 karung sekarang. Karena kan 10 tambah Benyamin jadi 11 kan. Jadi ada 11 karung kan begitu. Di sini tidak ada Benyamin, ada di dalam, tapi ada karungnya di sini. Ya, kan rahli ini karungnya. Rahli akhi. Dan apa namanya? Dan Yusuf tahu mana karung setiap orang. Karungnya si A, si B, si C sampai yang ke-11 yaitu Benyamin. Nah, sampai pada karungnya Benyamin dimasukkanlah siqayah tadi di sini. Summa kemudian setelah semuanya dirapikan, adzana muadzinun, seorang penyeru, seorang muadzin berazan, berseru. Jadi lagi-lagi muadzin itu penyeru. Muadzin itu menyeru orang untuk salat, bukan pengganggu, ingat, bukan pengganggu itu muadzin, penyeru. Summa adzana muadzin, kemudian muadzin itu mengazan atau menyeru. Apa suruhannya? Ayyatuhal airu. Duhai para anggota kafilah, arak-arakan, karavan, innakum lasariqun. Sungguhnya kalian adalah benar-benar pencuri. Nah pertanyaannya, apakah ini tuduhan? Kalau kita katakan, loh kok seenaknya aja menuduh orang mencuri. Ini tidak menuduh, ini fakta. Ingat, ini fakta. Makanya menggunakan lam taukid. Dengan catatan, di sini tidak ada Benyamin. Kalau ada Benyamin di sini, ini salah kata-kata ini. Kamu gitu. Ingat, kalau ada Benyamin, jelas ini mereka salah. Karena Benyamin bukan pencuri. Makanya dipisahkan dulu, Benyamin dimasukkan dulu. Kamu gitu. Benyamin dimasukkan ke dalam kamarnya Yusuf. Sekarang tinggal 10 di luar. Setelah kemudian itu, baru kemudian berteriaklah muazin, innakum lasariqun. Kalian ini adalah pencuri. Kalian yang 10 maksudnya. Kita katakan menuduh fakta. Bukan gandum yang dicuri. Terus apa? Yang dicuri dulu adalah adiknya dari ayahnya. Coba. Yusuf dicuri dari ayahnya. Kamu mencuri namanya kalau tidak jujur. Ingat, yang namanya mencuri itu kan tidak menyampaikan secara terus terang. Ya. Mencuri itu tidak terus terang. Tiba-tiba ngambil dompetnya orang tanpa sepengetahuan, itu mencuri namanya. Ataukah mencuri dengan cara menipu, mencuri juga namanya. Ya. Pinjam motornya orang terus tidak kembali, nah itu kan mencuri juga namanya. Ya. Nah jadi ingat, mereka meminjam Yusuf dari ayahnya, tetapi tidak kembali. Mereka sudah mengatur siasat, nanti mereka akan membunuhnya. Walaupun pada akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Akan berarti benar-benar mereka pencuri. Makanya lam taukid di sini. Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan ayat lain. Masa di tempat lain Al-Quran melarang kita berburu sangka, tapi tiba-tiba berburu sangka di sini. Ini bukan berburu sangka, ini fakta. Mereka telah mencuri adiknya dari ayahnya. Innakum lasariqun. Nah, ini sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Innakum lasariqun. Kalian ini adalah pencuri. Coba kita lihat mas kalian. Ini kan indah sekali Al-Quran itu kalau kita ikuti baik-baik. Ya, luar biasa. Ya, tertata dengan baik, terpilah-pilah dengan baik. Ya. Dan mereka benar-benar mencuri. Jadi mengambil tetapi kemudian tidak dikembalikan. Mengambil tetapi kemudian berdusta. Itu namanya mencuri. Ya, namanya koruptor kan begitu modelnya. Sariqun itu mencuri, koruptor. Ya. Kalian ini adalah koruptor. Lasariqun. Sebelum kita berdoa dulu, baru tanya jawab, kita lihat ini ada ayatnya. Ini kata rihlah. Kenapa kita bicarakan rihlah? Karena ada tadi dengan, ya, ada kata-kata ini, rahli. Rahli kan diartikan di sini karung, ya. Apa itu rahli sebetulnya? Dari kata rihlah, bepergian. Jadi rahli itu adalah tempat membawa barang-barang untuk bepergian. Ya,
Jadi dulu itu kan kalau orang bepergian dengan onta, itu di belakang tuh ada onta, tuh di belakang tuh, di gambar saya di belakang tuh, di belakang. Itu karung di sampingnya. Nah, itu. Itu di belakang sana tuh, ini. Karungnya itu onta di belakang tuh. Ya. Onta atau kuda ya ini nih. Atau keledai kan kita ada karungnya. Nah, karung-karung ini dibawa untuk jalan panjang. Ini disebut dengan rahli. Kenapa? Karena dibawa untuk bepergian. Ya, ingat waktu itu belum ada koper seperti sekarang. Ya. Dibawa bepergian seperti ini. Jadi namanya rahli karena dibawa untuk rihlah. Maka di sini kita lihat rihlah. Ya, li ila fi Quraisyin ila fi rihlah. Nah, gitu. Itulah surat Al-Araf juga di sini nih. Ya. Nah, kalau ini muazzin ya. Ini nanti di akhirat ada muazzin. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi kita percepatnya karena waktu kita terbatas ini. Nanti di mizan itu nanti ada muazzin di sana. Makanya di Al-Araf. Al-Araf itu tempat yang tinggi yang mengenal semuanya. Mengenal semuanya, tapi kita tidak mengenal dia. Seperti mana persis ini? Nabi Yusuf mengenal mereka semuanya, tapi mereka tidak mengenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sebagai Al-Araf, sebagai penghuni Al-Araf itu tahu semuanya mereka, saudara-saudaranya. Tapi mereka tidak mengenal Yusuf. Nah, gitulah. Nah, maka di atas itu nantinya mereka itu kan para nabi, orang-orang suci, masumin. Nah, di sana juga itu fa'adzana muazzin akan memerintahkan muazzin juga. Ya. Jadi di atas itu ada muazzin untuk menyerukan kepada mereka yang tidak mengenal di atas itu. Tidak mengenal di atas itu kan berarti dia tidak berwilayah kepadanya. Maka dikatakan fa'adzana mu'adzinun bainahum an laknatullahi ala zalimin. Laknat Allah terhadap orang yang zalim. Ini kata muazzin di mana? Di Al-Araf. Ini kaitannya dengan surat Al-Araf ya. Nah, jadi ini adalah pembahasan terakhir kita di surat ini. Nah, sebelum kita berdoa, ada hadis lagi satu di sini. Satu hadis ini. Nah, yang diperbolehkan masuk oleh Nabi, kan tadi harus minta izin tuh. Ya. Jadi tadi yang diperbolehkan masuk oleh Nabi. Nah, kita ini ada hadis dari Imam Muslim. Nomor 4450. Ya. Ini kita langsung di sini nih. Ini dari Safiyah binti Syaibah qalat. Dari Safiyah mengatakan bahwa Aisyah berkata. Makanya dua qalat di sini. Jadi Safiyah binti Syaibah qalat Aisyah tuh. Jadi Safiyah berkata bahwa berkata Aisyah. Jadi sumbernya dari Aisyah, dikutip oleh Safiyah. Apa katanya Aisyah? Kharajan Nabi, ini bercerita. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam gadatan. Suatu hari Nabi keluar di suatu pagi. Gadatan di suatu hari, di suatu pagi. Walaihi mirtu murahalun. Dan pada saat itu dia keluar dengan menggunakan pakaian berbulu hitam berhias ini. Walaihi mirtu murahalun min sya'ri. Sya'ri kan bulu, aswada hitam. Dia menggunakan menggunakan baju kayak biasa lihat itu orang-orang kalau musim dingin di Eropa pakai baju berbulu supaya lebih hangat. Jadi walaihi mirtun murahalun min sya'ri aswada. Faja'a Hasan. Jadi Nabi menggunakan pakaian berbulu, lalu kemudian datanglah Hasan. Bahasa siapa? Al-Hasan bin Ali. Hasan bin Ali. Ini cerita Aisyah nih ya. Datanglah Hasan bin Ali. Fa'adakhalahu. Kemudian Nabi mempersilakannya masuk. Adakhalah itu mempersilakannya masuk ya, ke rumah. Summa ja'al Husain. Kemudian datanglah Al-Husain. Husain bin Ali juga maksudnya. Padahal mahu, kemudian dia masuk bersama dengan Nabi. Jadi ingat, kalau tadi Nabi di pintu mempersilakan Hasan masuk. Begitu ada Imam Al-Husain, dia bersamanya masuk ini. Ini kesaksian daripada Aisyah. Summa ja'al Husainu fadakhala ma'hu. Ya, dia masuk bersama dengan Nabi. Nabi masuk bersama dengan Al-Husain. Summa ja'at Fatimah, kemudian datang Fatimah Zahra. Fadakhala, lalu dia mempersilakannya juga masuk. Ya. Summa kemudian ja'a Aliun, datanglah Ali. Ali juga datang. Fadakhalahu, mempersilakannya masuk. Masuk ke mana? Ke dalam selimut, ke dalam rumah. Kalau versi ini berarti dari Aisyah. Summa qala, kemudian Nabi bersabda sambil mengutip ayat ini.
Innama yuridullah, hanya saja yang Allah inginkan adalah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ini jelas sekali berdasarkan di sini ahlul bait itu cuma 4 orang selain daripada Nabi. Nabi, Hasan, Nabi, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Nih. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Di tempat lain dikatakan bahwa kalau versi Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah saya masuk? Oh tidak, kamu di situ aja. Nah, kan berarti yang dibolehkan masuk ke dalam golongan Ahlul Bait ini hanya 4 orang ini aja, 5 dengan Nabi. Jadi tidak boleh kita seenaknya, seperti itulah jemaah sekalian. Jadi ingat tadi harus masuk atas izinnya. Dan semua tadi yang kita sebutkan tadi mendapatkan izin dari Nabi. Nabi mengizinkannya masuk. Di sini cuma 4 selain Nabi. Di sini ada Aisyah tapi tidak masuk. Di hadis lain ada Ummu Salamah tapi tidak masuk. Apakah mereka buruk? Bukan. Tapi mereka tidak masuk dalam kategori Ahlul Bait yang dibicarakan di dalam surat 33 ayat 33 ini. Al-Ahzab 33 ayat 33. Nah, jadi saya kira jemaah sekalian hadisnya sudah jelas ya. Kata-kata yang boleh masuk adalah yang dibolehkan oleh Rasulullah, oleh Nabi. Jemaah sekalian berbahagia, kita baca doa dulu untuk untuk adiknya Uti, dan juga nanti kita baca doa juga untuk cucunya Ibu Andri tadi di sini. Ada di chatroom, Ustaz. Ada ya. Ya, jadi cucunya Ibu Andri itu tanggal 5 Mei emang. Oh, tanggal 5, tapi ada juga di atas tadi di sini. Anak Bu Helen ya, anak Bu Andri. Kalau tadi cucunya Bu Andri tanggal 5. Kalau yang didoakan malam ini adalah anak-anaknya Bu Helen ya. 2 orang anaknya dirawat di rumah sakit. Nah itu 2 orang dirawat di rumah sakit. Satu namanya Fatia Fadila binti almarhum Ian Firdaus. Fatia Fadila binti Ian Firdaus. Yang kedua Ananda Musa Kadim. Namanya bagus. Musa Kadim bin Ian Firdaus. Nah, jadi kita doakan kedua Ananda ini semoga diberikan kesembuhan yang sempurna karena sekarang masih di rumah sakit. Yaitu Ananda Fatia Fadila binti Ian Firdaus dan Ananda Musa Kadim bin Ian Firdaus. Dan kita juga bacakan doa tadi untuk adiknya Uti ya, adiknya Uti yang bernama siapa tadi? Ada di chatroom ya namanya semua. Ada, Ustaz. Ya, baik. Oh, ini yang Uti nggak ada ya. Baik. Untuk Bu Titi, adiknya bernama almarhum Ibnu Syukur Raharjo bin Sumpono Irawan. Meninggal dunia dan kita doakan ala hadiniya walikulun salih bi haqqi Muhammadin wa ali Muhammad, khususan untuk almarhum Bapak Ibnu Syukur Raharjo bin Sumpono Irawan atas kepergiannya untuk selamanya, dan juga yang sakit Ananda Fatia Fadila binti Ian Firdaus dan Ananda Musa Kadim bin Ian Firdaus. Alaihimul Fatihah mas salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syukril karim wa sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ila almarhum Bapak Ibnu Syukur Raharjo bin Sumpono Irawan. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu wa akrim nuzahu wa asim madakhalahu wa rafa darajatahu wa adkhilhul jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin.
Ya Allah, ampunilah dosanya, terimalah beliau di sisimu ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa dan kesalahannya, bukakanlah pintu-pintu langit baginya, lapangkanlah kuburannya, muliakanlah tempatnya di sana, tinggikanlah derajat dan kedudukannya, dan masukkanlah ke dalam golongan para nabi dan rasul. Dan kami juga mohon untuk kesembuhan untuk Ananda Fadila binti Yan Firdaus dan Ananda Musa Kadim bin Yan Firdaus. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kesembuhan kepada keduanya dengan kesembuhan yang sempurna, angkatlah penyakitnya, kembalikanlah kesehatannya seperti sedia kala. Jadi kalau penyakitnya sebagai sebab engkau dekatkan dirimu kepadanya, Allah Tuhan kami, dan mendekatkan yang bersangkutan kepadamu, ya Allah Tuhan kami. Jadi kalau penyakitnya sebagai sebab kamu ampunkan segala dosa dan kesalahannya, dan juga menanamkan kepada jiwanya sifat-sifat ikhlas, ridho, dan tawakal. Dan siapa saja yang hadir pada malam ini, ya Allah, maka ampunilah dosa dan kesalahan mereka, angkatlah mereka di sisimu, ya Allah Tuhan kami, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang masuk dalam kategori yang kamu dekatkan kepadamu, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang bertanya dipersilakan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aswandi. Ustaz, kan kita suruh banyak bertanya dalam soal iman, soal agama. Apa bedanya saat itu orang-orang di Israel bertanya kepada Nabi Musa tentang sabit betina itu? Apa bedanya dengan bertanya kita ini? Terima kasih Ustaz. Dalam Al-Quran itu tidak dikecam itu Bani Israel bertanya, Pak Aswandi. Bukan, yang mengecam biasanya itu Ustaz, jangan bertanya ke Bani Israel. Ya. Oh itu nggak dikecam itu? Nggak ada. Oh begitu. Iya. Jadi boleh saya? Boleh aja, kan meminta kejelasan. Kecuali kalau niatnya seperti niatnya Bani Israel, bertanya untuk menghindari perintah, ingat. Jadi dalam konteks itu dia bertanya untuk menghindari perintah, jadi bukan pertanyaannya dicela, tetapi keinginannya untuk menghindari perintah. Maka di akhir ayat itu dikatakan hampir-hampir saja mereka tidak mau melakukannya gitu. Ya. Oh gitu ya. Jadi harus dibedakan bertanya dan meninggalkan perintah. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan Ustaz, untuk yang ayat 70 itu Ustaz, itu siapa saudaranya Nabi Yusuf itu dibilang pencuri karena memang sebelumnya sudah mencuri Nabi Yusuf dari ayahnya, atau memang pada saat itu diberi apa, kan Nabi Yusuf meletakkan piala-piala itu ke kantong-kantong sukatnya saudara-saudaranya. Nah itu terkesan kalau saya yang awam ini melakukan itu kan memfitnah saudaranya Nabi Yusuf sendiri. Itu bagaimana Ustaz, pandangan Ustaz? Sebetulnya kan ada bentuk jamak tadinya kan. Kalau seandainya mencuri hanya kaitannya dengan satu karung, berarti tidak mungkin kalian. Ya. Oh. Ya, bahasa Arabnya kan begitu ya. Mana nggak kira-kira? Kan cuma satu piala yang hilang. Berarti cuma satu karung kan? Berarti cuma satu yang mencuri. Ya. Iya. Tapi bentuknya tadi jamak. Ya. Dan jamak itu kan artinya semuanya kecuali Yusuf karena tidak ada di situ. Jadi sebetulnya ini caranya Nabi Yusuf untuk menyampaikan kepada kita bahwa yang namanya mencuri itu bukan hanya sekedar mengambil barang, tetapi mengambil orang baru tidak bertanggung jawab, itu adalah mencuri juga namanya. Dengan cara melakukan taktiknya itu adalah meletakkan kurang lebih salah satu piala itu ke dalam itu, salah satunya Ustaz ya. Karung itu. Itu caranya dia, itu kan pintu masuk namanya, pintu masuk. Karena kan yang terjadi adalah penilaian, bukan piala. Penilaiannya adalah lasarikun. Kalian adalah pencuri. Ya. Ingat, kalian adalah pencuri. Jadi pencuri itu adalah mengambil orang dari orang tuanya baru tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi kalau ada juga laki-laki mengambil wanita dari orang tuanya baru tidak bertanggung jawab, yang mirip itu juga. Iya, benar kira-kira? Iya, betul. Baik Ustaz. Terima kasih pencerahannya Ustaz. Iya. Karena Nabi Yusuf melakukan itu terkesan memfitnah saudara-saudaranya dan melakukan itu, terus tanggapan Al-Quran sendiri bagaimana? Kok kesannya memfitnah gitu, seperti itu. Tadi saya pikir ternyata itu merupakan taktik Nabi Yusuf untuk
membuat mereka menyadari bahwa mereka ada pencuri gitu ya Ustaz ya. Betul sekali, betul sekali. Makanya nanti kelanjutannya nanti itu kelihatan Nabi Yusuf mengatakan, ya saya tahu siapa kamu, kan begitu. Iya. Kan nanti itu di ayat berikutnya nanti mengatakan tidak, memang itu bersaudara pencuri, kan begitu, kan begitu. Iya, betul. Nanti kalau Ibu Harni lihat ayat berikutnya, nanti coba kita loncat ke ayat berikutnya. Ya, surat Yusuf tadi ayat 71 dan 72. Ya. Itu tuh bagus tuh nanti ceritanya tuh ya. Makanya Harus jangan ketinggalan. Masa cuma drama Korea aja tidak mau ketinggalan, Al-Quran mau ketinggalan. Ini repot ini umat Islam. Kalau drama Korea tidak mau ketinggalan, begitu drama Al-Quran mau ketinggalan. Nah, ini Ada filmnya itu Pak Ustadz. Kenapa? Ada filmnya Nabi Yusuf dari 1 sampai 15. Ada ya? Di YouTube. Ada. Saya ngikutin itu. Oh iya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi ini adalah innakum. Kumnya ini kalian semuanya kan? Padahal kan si kaya cuma satu nih. Satu. Kan tidak mungkin satu ditempatkan di 11 karung. Nggak mungkin. Ya. Coba. Satu gelas tidak mungkin ditempatkan di 12 karung kan? Benar. Yang bisa 12 gelas bisa disimpan di satu karung gitu. Tapi satu gelas disimpan 12 karung itu mustahil. Si kaya ini satu tempat minum kamu gitu. Iya. Nah, sekarang ini menggunakan kata innakum, kalian semuanya kamu gitu. Nah, kata kumnya di sini semuanya kecuali Bunyamin, karena Bunyamin kan sudah ditarik masuk tuh. Iya. Nah, jadi kumnya ini kepada 10 orang. Jadi ini disebut dengan taklid am, yaitu kesimpulan umum. Kalian ini benar-benar pencuri, kamu gitu. Kalian ini benar-benar pencuri, kamu gitu. Nah, apa kata mereka? Mereka berkata, wa kebalu, dan mereka menghadap alaihim kepada Nabi Yusuf dan orang-orang yang ada di situ. Mata tafkidun, apanya kalian hilang? Apa yang hilang? Qalu, mereka orang-orang Yusuf mengatakan, ya, nafkidu suwa'an. Kami kehilangan suwa, tempat minum, piala tadi sekaya. Al-Malik Raja. Wali manja abihi himlu ba'irin, dan kepada siapa yang ketahuan himlu itu barangnya ada di sana, wa nabihi zaim. Jadi kami ini kata orangnya Yusuf, kita kehilangan. Ya. Wali manjabi, dan siapa datang nanti ketahuan bahwa di tempat itu ada barang itu, ya, dia bisa mengembalikannya, maka wa ana bihi zaim, saya akan menjaminnya kalau dia bisa kembalikan. Kan tidak mungkin dikembalikan karena mereka tidak tahu yang mana. Ya. Kalau mereka bertanya, mereka berkata, siapa mereka tadi itu? Saudara-saudaranya Yusuf, yang 10 orang ya? Ya. Minus Benyamin ya. Lalu mereka berkata, tallah, demi Allah, laqad alimtum ma ji'na. Ya. Sungguh kalian tahu ma ji'na. Kami datang ke sini, ya, linufsidat. Kami tidak datang ke sini untuk membuat kerusakan di muka bumi. Nah, kami gitu. Kami datang ke Mesir bukan untuk membuat kerusakan. Wa ma kunna sariqin, kami bukan pencuri. Nah, qalu, maka mereka berkata, siapa berkata? Yaitu orangnya Yusuf ini. Kalau kalian tidak mengakui, fama jazauhu in kuntum qatilin. Maka apa balasannya kalau kalian berdusta? Ini kuntum ini kalian berdusta. Kan tidak mungkin Benyamin berdusta. Ya, kalau tidak ada di situ. Apa imbalannya? Apa hukumannya kalau kalian berdusta? Qalu, mereka berkata, jazauhu, imbalannya adalah man wujida fi rahlihi, siapa yang ditemukan pada karunnya, fahuwa jaza, itulah yang akan ditahan. Ya. Ditahan. Kadzalika najzil zalimin. Begitulah kami berikan. Kemudian seterusnya. Fabada'a bi'awiyatihim. Maka kemudian dimulailah memeriksa karung-karung mereka. Qabla wi'a'i akhi. Jadi dia tahu sebelum memeriksa karung saudaranya yang lain dulu. Yang lain kan tidak ditemukan tuh. Summastakharajaha min wi'a'i akhi. Kemudian dia mengeluarkan dari karung saudaranya. Tapi kan saudaranya tidak ada di situ kan? Kan tidak mungkin Bunyamin yang memasukkan kan? Benar. Karena kan tadi tidak ada di situ kan? Ya. Ya, ingat. Ulangi lagi,
Benyamin tidak ada di situ. Kenapa? Ditarik tadi masuk ke kamar kan? Iya benar. Kadzalika kidna, ini ya. Begitulah kidna, kami mengatur, membuat tipu daya untuk Yusuf. Maksudnya kami mengajarkan Yusuf untuk membuat tipu daya kepada saudaranya. Maka liya'khudha akhahu fi dinil maliki. Tidak mungkinlah Yusuf menghukumi saudaranya karena bukan dia melakukannya dengan hukuman raja Mesir. Asal ditemukan maka disalahkan, enggak begitu. Illa yasha Allah. Narfa'u dan seterusnya, baru kemudian qalu. Nah, berarti di sini tadi yang kita bicarakan ayat 77. Mereka siapa mereka? Yaitu saudara-saudara Yusuf tadi. Mereka berkata, in yasriq. Nah, kalau Benyamin, kita sebut saya Benyamin. Kalau Benyamin mencuri, ini Yasriq itu dia Benyamin mencuri, maka saraka akhun lahu min qabl. Karena sesungguhnya saudaranya juga sebelumnya telah mencuri. Coba ya kan. Iya. Ini baru fitnah ini, gitu. Bisa kan? Iya. Nah, jadi ulangi lagi. Mereka berkata, kalau dia mencuri, bagaimana bisa dia mencuri piala itu sementara dia tidak ada di situ? Dia ada di dalam kamarnya Yusuf. Benar. Dia katakan kalau dia ini kan berarti melulu, berarti benar-benar saudaranya di sinilah yang bermasalah nih. Mereka berkata jika dia Benyamin mencuri, maka sesungguhnya saudaranya juga. Siapa maksudnya saudara Yusuf? Ya. Yusuf pun juga mencuri, coba. Padahal kan dia mencuri Yusuf. Maka saraka akhun lahu min qabl. Nah, kan berarti arahnya cerita ini ke sana, ke belakang sana. Maka saraka akhun lahu min qabl. Sungguh dia pun saudaranya pun yaitu Yusuf telah mencuri sebelumnya, coba. Luar biasa kan menuduhnya, ini berfitnah. Nah, apa kata Yusuf ini kata-kata Yusuf ini? Fasarraha Yusuf fi nafsi. Yusuf merahasiakan dalam dirinya tentang kekesalannya mendengarkan kata-kata ini, coba lihat ini. Dia kan merasa difitnah di sini Yusuf. Karena dia dituduh mencuri. Ya. Fasarraha Yusuf fi nafsi. Maka Yusuf menyembunyikan dalam dirinya. Ya, apa kekesalannya? Karena pasti kesal dituduh sebagai pencuri. Padahal dia yang jadi korban pencurian oleh saudara-saudara mereka tadi. Kalau di sini ya. Walam yubdihalau, dan dia tidak menunjukkan kepada mereka. Nah, ini kita lihat bahwa Yusuf itu bisa menyembunyikan kekesalannya sampai tidak ketahuan orang. Ini kan akhlak juga namanya, luar biasa. Ya. Lam yubdihalahum. Qala ini maksudnya Yusuf berkata dalam hatinya, kan dalam astara tadi dalam hatinya. Antum kalianlah, siapa kalian? Itu saudara-saudaranya tadi yang menuduh. Antum kalianlah syarru makan, berada pada tempat yang paling buruk, paling jahat. Kalian itulah orang yang paling jahat. Syarrun itu kita artikan paling jahat. Ya. Makan tempat, kedudukan, statusnya, akhlaknya paling buruk. Ya. Wallahu a'lam bima tasifun. Allah tahu apa yang kalian sifatkan, apa yang kalian Allah tahu sifat kalian, Allah tahu karakter kalian. Nah, kan sudah ketahuan bahwa arahnya tadi itu kayak 77 ini sebetulnya. Ya. Nah, jadi dengan demikian sudah jelas ya. Ya. Siap. Masih Ustaz. Ya, ada lagi yang lain sebelum kita tutup. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.